Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, Zat yang menahan rasa haus kita dengan pahala dan melapangkan dada kita dengan iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saat memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, seringkali muncul perasaan bersalah. Kita melihat orang lain bisa beriktikaf di masjid dari malam sampai subuh, sementara kita masih terjebak lembur di kantor, mengejar deadline kuliah, atau sedang sibuk-sibuknya mengurus keluarga dan anak-anak. Mungkin muncul pertanyaan, apakah Lailatul Qadar hanya milik mereka yang berdiam diri di masjid? Apakah aku yang sedang sibuk ini tidak punya peluang? Kabar gembiranya adalah Lailatul Qadar merupakan hadiah. Bukan hanya sekedar kompetisi fisik, Allah Maha tahu kondisi hambanya. Poin pertama yang harus kita tanamkan adalah Lailatul Qadar dimulai dari niat. Dalam Islam, nilai sebuah amal bergantung pada niatnya. Jika Anda bekerja mencari nafkah untuk keluarga, atau seorang ibu yang begadang mengurus bayinya dengan ikhlas di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, maka itu termasuk ibadah. Allah tidak membatasi turunnya rahmat hanya di dalam masjid, melainkan Allah bisa menurunkan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu kepada siapa saja yang hatinya terpaut kepadanya. Prinsipnya, jika fisikmu sedang sibuk bekerja, pastikan hatimu sedang berzikir. Jangan sampai sudah fisik sibuk, hati pun lalai. Poin kedua, jadilah pemburu waktu celah. Kita tidak butuh waktu kosong berjam-jam untuk beribadah. Kita hanya perlu mengisi celah di tengah-tengah kesibukan kita tersebut. Contohnya, celah pertama yaitu celah di perjalanan. Saat sedang menyetir atau berada di transportasi umum, alih-alih kamu melamun, lebih baik basahi lidahmu dengan istighfar dan sholawat. Celah kedua, yaitu celah di kantor. Misalnya, sambil menunggu render kerjaan atau saat jam istirahat, bacalah 1 atau 2 ayat Al-Quran dari dalam ponsel. Celah ketiga, celah sebelum tidur. Misalnya, meski hanya 10 menit karena sudah sangat lelah beraktivitas seharian, gunakan waktu tersebut untuk sholat witir singkat atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat, 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun. Setiap detik pada malam tersebut sangat-sangatlah berharga, sekecil apapun amalannya. Terakhir, lakukanlah amalan cerdas. Jika waktu kita terbatas, fokuslah pada kualitas atau amalan yang mencakup segalanya. Misalnya, yang pertama, menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seolah sholat setengah malam. Jika ditambah dengan sholat subuh berjamaah, maka ia seolah sholat semalam suntuk. Yang kedua, sedekah rutin meski hanya Rp10.000. Niatkan sedekah setiap malam di malam terakhir di bulan Ramadan agar pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, doa pamungkas. Jangan lupa baca doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Dan masih banyak lagi amalan kebaikan lainnya. Lailatul Qadar bukan tentang siapa yang paling lama di dalam masjid, tapi siapa yang paling tulus menghadapkan hatinya kepada Allah di tengah hiruk-pikuknya dunia ini. Jangan menyerah karena kesibukanmu, karena Allah melihat usahamu. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.